wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya di sini? Boleh dipimpin berdoa. Buatan di situ aja. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran nanti diberi kelancaran. Doa mulai. Doa selesai. Baca doa raditu billah ya. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yang pertama ya, harus semangat. Udah sarapan? Nanti sarapan ya, ini istirahat. Ya. Oke. Kemarin pelajarannya tentang apa? Asmaul Husna. Nah, ya, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih? Nama-nama baik Allah. Yang kita pelajari di semester ini ada berapa Asmaul Husna? 4. Totalnya Asmaul Husna ada berapa? 99. Oke. Yang 4 tadi itu apa aja? Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Samir. As-Sami'. Oke. Kalau Al-Khabir apa artinya? Siapa? Teliti. Ya, teliti. Kalau Al-Alim mengetahui. Yang pojok As-Sami' artinya apa? Dibuka maskernya. As-Sami' mendengar. Al-Basir artinya Melihat. ya, lihat. Oke. Sudah paham semua? Kemarin sudah dikasih tugas kan ya ke Pak Mas? Oke. Berarti sudah apa aja sih yang dikerjakan kemarin? Meliputi apa? Aksi meneladani berarti kehidupan sehari-hari. Perilaku teliti dan Ada yang bisa contohin satu tentang As-Sami'? Ya, terus meneladaninya ke kehidupan sehari-hari gimana? Ya, Berusaha untuk menjaga istirahat pikiran dan juga lisannya. Ya. namanya siapa? Apa? Keila. Keila. Ya. Namanya siapa? Chelsea. Kamu namanya siapa? Fahri. Oke. Kelompok siapa aja yang masih kurang dalam mengerjakannya? Apa itu yang tadi belum di print? Kelompok mana? 2. Oke. Kan 2 aja ya yang belum, berarti kelompok yang lainnya kan berarti udah. Berarti udah siap ya untuk presentasi kali ini. Satu kelompok 2 orang. Ya. Oke, kelompok 1 mana ini? Itu, sini. Siap ya? Mana? Hasilnya? Oke. Kelompok 1 dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang orang yang beriman kepada sifat Allah berhubungan dengan Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim berarti maha mengetahui. Al-Khabir yaitu maha teliti. As-Sami maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Contoh sikapnya, Fatimah adalah anak yang soleh. Dia rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas KI. Visioner Asmaul Husna. Beriman kepada Asmaul Husna mempercayai bahwa hanya Allah yang memiliki sebaik-baik menurut 9 nama baik dan budaya yang ada dalam Asmaul Husna. Dengan mengetahui bahwa Allah bersifat Al-Basir, kita harus menyadari bahwa seluruh aktivitas kita dilihat dan diawasi Allah. Baginya dia ada tempat yang tersembunyi. Melihat dari sifat Al-Basir, hati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku dan menjaga kekuatan dalam berperilaku di mana saja dan apa saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya yang sudah selesai, kelompok 3 sudah belum? Sudah. Yuk maju. Halo. Yang sudah presentasi dikasihkan ke Pak Mas. Yang sudah kasihkan ke Pak Jauh. Yang beliau buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Basir, Maha melihat. Al-Sim, Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak dengan penglihatannya, sehingga Allah memiliki nama Al-Basir. Allah Maha melihat, sehingga apapun yang kalian lakukan tentu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Ibrahim bin Adam menjadi seorang lelaki yang meminta nasihat. Dia lupa diri sehingga sering berbuat maksiat dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adam adalah seorang ulama besar pada masanya. Dia selalu berkata, jika engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah, carilah sesuatu di bumi ini yang tidak besar Allah tidak. Lagi itu menjawab Nabi bahwa tak mungkin ada tempat di dunia ini yang luput dari penglihatan Allah. Dan jika engkau sudah memiliki pendirian seperti itu, hanya Allah. Di mana ada tempat engkau berada, engkau akan senantiasa berpikir ulang-ulang melakukan maksiatan kepada Allah. Sedangkan Ibrahim bin Adam menyukai pembicaraan pada saat itu. Pesan orangnya adalah dimanapun kita beribadah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah
makan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas sikap beriman kepada Allah. Sungguh itu akan merupakan naskah dari yang mengatakan tentang masa depan itu apa. Intinya, masa depan tergantung kepada apa yang kita lakukan. Jadi kita di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang tepat untuk kita mengaji pada masa depan. Nah, ini adalah hasil dari kerja keras kami yang berisi tentang sikap beriman kepada Allah. Bisa dilihat dengan jelas kan teman-teman? Nah, jadi secara sederhana, maksud beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna adalah mempercayai bahwa hanya Allah yang memiliki 99 nama baik dan indah yang ada dalam Asmaul Husna. Lebih dari itu, Saya di sini berdiri di depan ingin tugas PAI yang diberikan oleh Ahmad yang bertema sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-alim. Al-alim adalah maha mengetahui. Contoh perilaku meneladani al-alim antara lain: 1. Dia dalam belajar mencari ilmu atau pengetahuan bertambah. 2. Bersungguh-sungguh sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan. 3. Rajin membaca buku untuk menambah pengetahuan. yang kedua adalah al-mubir adalah maha teliti. Perilaku meneladani al-mubir antara lain teliti saat mengerjakan soal ujian, teliti saat menyeberang di jalan raya pada kendaraan, teliti mempersiapkan keperluan sekolah. Ketiga adalah al-asami. Asami adalah maha mendengar. Contoh perilaku meneladani asami antara lain: 1. Senantiasa mendengarkan cerita dan nasihat guru. 2. Senantiasa mendengarkan cerita dan nasihat orang tua. 3. Senantiasa menjadi pengajar yang baik bagi sahabat dan maupun orang lain. Yang keempat adalah al-bashir adalah maha melihat. Perilaku meneladani al-bashir antara lain senantiasa mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus presentasinya. Cuma ada syaratan. Kalau tugasnya itu asami, ya asami diterangkan. Asami itu apa? Ya, terus dalilnya di Al-Quran itu dicarikan atau di hadis misalnya. Dalil itu ada dua ya, ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu dalil Al-Quran dan hadis. Kalau dalil akli dari akal pikiran. Jadi seperti itu. Anak-anak, kalau tugasnya dapat kelompok, dapat keempat-empatnya ya, keempat-empatnya itu disebutkan. Asami itu apa? Bagaimana pelaksanaannya, aplikasinya atau cermin perilaku yang melaksanakan Asmaul Husna asami. Misalnya mendengarkan penjelasan guru dari guru ya setiap kali pelajaran, tidak bermain-main, atau mendengarkan ketua dari orang tua misalnya. Kalau kamu dituturi wong tuane ya apa carane, apa banggeli apa
kamu kemudian marah-marah, gimana kalau diberi orang tuanya gimana? Mendengarkan apa kamu asik dengan gadgetnya? Ya, kalau kemudian diberitahu guru atau orang tuanya, letakkan jawabannya, diletakkan gadgetnya, diletakkan, dengarkan, pandangannya ditundukkan. Terus kalau kamu menjawab, jangan menjawab sebelum disuruh. Itu etikanya, attitude-nya seperti itu ya. Jadi tidak menyela pembicaraan orang tua kita atau guru kita. Terus nada bicaranya juga tidak lebih tinggi dari mereka. Itu caranya. Itu namanya apa? Contoh dari pengamalan Asami misalnya. Yang lain, Al-Qabil, yang teliti tadi sudah ada yang menyampaikan, misalnya menyeberang di jalan harus teliti, toleh kanan, toleh kiri, tengok kanan, tengok kiri. Kalau perlu mencet tombol, ya, kan ada biasanya di tiang itu ada tombol penyeberangan ya, penyet, langsung bunyi, tonon, ya, orang kendaraannya akan berhenti, motor, mobil, kecuali kereta api tidak bisa, karena kereta api punya jalan sendiri, tidak bisa kamu ganggu. Pesawat ya kamu tidak bisa ngetop. Kalau mobil dan motor atau pengendara sepeda pancal misalnya, itu bisa berhenti kalau kamu mencet tombol stop. Bukan tombol otot. Tombol apa namanya itu? Tombol penyeberangan, bagus. Seperti itu. Itu contoh teliti. Contoh misalnya tadi ada temannya yang tidak membawa buku. Waktunya pelajaran PAI keliru IPA, jadi PAI dibalik jadi IPA. Gimana itu? Berarti kurang teliti. Itu contoh kurang teliti. Tidak mengamalkan al-husna ya Pak, yang kompak lo Allah maha teliti menciptakan alam semesta ini dengan penuh ketelitian, detail sekali Allah itu menciptakan manusia ini ya, dari mulai sel terkecil. Jadi apa? Ajaran IPA. Manusia itu unsur terkecil namanya apa? Arwah. Janin. Apalagi? Arwah. Partikel terkecil apa namanya? Nah, nanti tanya ke Guru IPA. Atom. Manusia ada atomnya. Ya, nanti tanya ada sel ya, ada sel ya. Jadi yang terkecil sel ya. Tanya nanti Guru IPA-nya. Unsurnya tubuhnya manusia yang tadi apa sih? Yang paling kecil, jalinan-jalinan yang kecil menyatu jadi besar, jadilah sel, dari sel terus kemudian sampai kepada ya tubuh kita ini terdiri dari jaringan-jaringan. Sangat teliti. Manusia tidak ada yang bisa bikin yang persis seperti kita, yang persis seperti bikinan Allah. Tidak ada yang orang Cina, orang Amerika bikin robot. Ya kamu pernah lihat ya, bikin robot. Apakah persis? Tidak. Mirip mungkin. Persis tidak. Coba kalau persis gimana? Contoh kecil aja. Kamu saya jewit, sakit kan? Ekspresi sakit gimana? Oh, coba robot jiwitan, boneka jiwitan. Bunga nggak iso, besok-besok nggak iso. Kalau kamu tak jiwiti ya besok-besok misalnya, tapi tak boleh ya. Paling marah-marah, Pak, kok usah dijiwit gimana ini? Ya aku nggak jadi aku ngusir saya tadi. Katanya biar pergi. Itu contoh. Jadi gitu ya. Ini bagus semuanya. Cuma yang lebih bagus lagi, anak-anak itu bikin seperti yang kemarin Pak Mas sampaikan. Asami pengertiannya apa?
dalilnya bagaimana, terus pelaksanaannya latihan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan dari Asmaul Husna Asami seperti apa. Bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu sampai jam berapa? Jam 8 lebih berapa? Jam 9. Masih ada waktu anak-anak, halaman 45. Halaman 45 itu di lembaran ya, di lembaran dikerjakan. Jadi sobek ya buku murid entere. Harusnya anak-anak beli lembaran di office operating siswa itu satu lembar 500. Mahal bang, yo jalur duit buku buat beli buku ulangan. Nek terus buku bawa suai impek, ambil buku catatan yo. Tapi kalau tidak ada ya sudah, lembaran folio boleh. Jawaban halaman 45 sampai 48. Jangan PR sekarang masih ada waktu. Gak pakai jawaban aja. Sebelum mengerjakan latihan itu, kita evaluasi apa kita lihat refleksi dulu ya. Pembelajaran kali ini. Anak-anak, untuk Asmaul Husna Asami Al-Alim, Asami Al-Khabir, Al-Basir sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami ya? Termasuk pengertian dalil dan pengamalannya dalam kehidupan sehari. Saya mau tanya kepada kelompok 1. Nah, kelompok 1. Nah, bagaimana? Silakan disebutkan pengertian sekaligus dalil dan contoh, salah satu contoh dari pengamalan Al-Alim. Monggo silakan. Refleksinya tanya jawab aja. Karena lebih jauh apa pengetahuan nama. Untuk kelompok 2 Al-Khabir, kelompok 3 Asami, kelompok 4 Al-Basir, kelompok 5 Al-Alim lagi, kelompok 6 Al-Khabir. Sudah, silakan. Al-Alim, Al-Khabir, Asami, Al-Basir. Kelompok 5 Al-Alim, kelompok 6 Al-Khabir. Baik, yang sudah selesai. Berikut dalilnya surat apa, hadis apa. Sama-sama satu contoh yang mencerminkan ramalan Asmaul Husna apa yang sudah kamu ketahui. Ayo, silakan. Kelompok mana yang sudah? Ya. Cip keras suara nih. Nah, beritahu. Dalilnya Al-Quran surah Al-Mulk ayat Al-Mulk ayat berapa? 14. Bagaimana bunyinya? Yang kamu apa? Al-Alim. Al-Khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Surat Al-Mulk ayat 14. Ya, bagus. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk ya, seluruh karena untuk keluarga amalannya atau yang mewakili dari Al-Khabir adalah disampaikan tadi oleh kelompok 2, memberitahu teman-temannya terkait dengan tugas yang diberikan oleh guru.
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dipahami melalui surah Al-Isra juz 17 ayat 1. Surah Al-Isra Ayat 17 ayat 1. Ayat 1. Yang Surah bunyinya, Al-Isra surat yang ke-17 ayat 1. Bunyinya Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sebelumnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar dan Maha Melihat. Jadi tadi kelompok 4 itu Al-Basir. Al-Basir itu Maha melihat tanpa alat penglihat, tidak pakai alat bantu penglihatan. Allah itu melihat yang lahir dan yang batin. Terus Allah itu karena memiliki sifat Al-Basir, memiliki nama Al-Basir, maka Allah melihat segala sesuatu ini tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Terus dalilnya Al-Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat yang pertama tadi. Wa'alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Nah, cerminannya adalah bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah, maka kita dilihat oleh Allah, maka kita harus hati-hati di dalam bersikap, berbuat, bertindak, ngomong, bukan berarti ya antara itu sudah. Lanjutnya kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi Al-Asami, Allah Maha mendengar. Dalil mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jaminan waktu berada dalam yang lain sambil mengerjakan. Kalau anak-anak presentasi atau menjawab itu harusnya tidak melihat, harusnya sebaiknya begitu. Presentasi ini juga presentasi ya, kudunya harusnya anak-anak bisa menguasai yang dipresentasikan ya. Selanjutnya begitu ya, kedepannya begitu. Pelajaran apa saja yang main itu. Tadi anak-anak kemudian melihat ini berarti belum menguasai apa yang dipresentasikan. Pelajaran kali ini bagaimana? Bagus ya. Besok pagi bermain-main sama Balkis sama Kak Iya ya. Nanti ajak main-main, belajar sambil bermain. Oke. Karena waktunya mepet, silakan diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di mejanya Pak Mas. Dikumpulkan sekarang. Ya nanti habis istirahat boleh. Pokoknya selesai, kumpulkan di meja Pak Mas. Akan berlanjut pelajarannya, yaitu bab 4. Tapi anak-anak masih punya kajian. Apalah, berarti minggu depan kita menghafalkan ya Al-Musnah. Kita lanjutkan 1 jam untuk menghafalkan, 1 jamnya kita lanjutkan pembelajaran tentang mendirikan sholat dalam kehidupan sehari-hari, mengartikan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari.
Tolong dibaca di rumah materinya itu, sehingga nanti di sini sudah punya bahan tentang sholat dan zikir. Apa itu sholat dan zikir? Lebih lanjut kita akan belajar bareng-bareng dengan kakak-kakak dari Minsa. Nanti Pak Mas melihat dari luar saja. Terima kasih. Itu yang bisa Mas sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat untuk belajarnya ya.